tadi lah ya, pasti Allah punya cara untuk menegur atau menarik hamba-hambanya untuk kembali kepada Dia dengan berbagai macam cara Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TKI News yang berbahagia, alhamdulillah kita akan lanjutkan podcast tasawuf, membincangkan tentang nilai-nilai ketasawufan dalam kehidupan. Hari ini saya bersama dengan Ustadz Danu Hangga. Beliau ini pengurus LDTKIN, ketua bidang amaliyah. Pembinaan amaliyah. Ya? Pembinaan amaliyah. Iya. Padahal baru dilihat tadi. Wajar. Ini kalau di Kalau di LDTKIN itu kan ada beberapa bidang, Ustaz. Betul. Ada kemitraan, ada penelitian pengembangan, ada infokom, bidang amaliyah. Cuman sebelumnya nih, Ustaz, apa sih tugas pengurus LDTKIN pembinaan amaliyah? Ya, diantaranya kita menselarasikan amalia-amalia yang ada di TKIN Suralaya khususnya ya. Jadi amalan harian, zikir jaharan kopinya, kemudian juga zikir khataman mingguan. Jadi jangan sampai ada yang berubah ataupun menyalahi dari pusat sana gitu. Jadi ngejaga gawang ya. Ya betul. Supaya amalnya ini jangan pada melenceng. Betul. Jadi mau ngomong saya itu kadang-kadang suka kontrol keliling manakiban yang ada di Jakarta karena untuk melihat juga, untuk melihat juga tempat-tempat manakib, tempat khataman, khawatir ada penambahan, ada pengurangan gitu. Mengingat saat ini banyak sekali rumor-rumor di luar sana, ada yang bilang ditambah-tambahin, ada yang dikurang-kurangin. Nah, itu tugas amanah saya yang sangat berat juga termasuknya seperti itu. Iya. Jadi melakukan ini juga ya. Apa namanya? Controlling gitu ya. Betul, keliling. Gitu. Ada berapa majelis di Jakarta? Lumayan banyak juga sebenarnya ya. Gitu. Kalau kita hitung-hitung banyak. Belum lagi ada yang enggak terdata gitu kan. Gitu. Karena apalagi dengan situasi keadaan seperti ini, otomatis mereka tetap mengadakan tapi hanya terbatas, skalanya kecil, tentu saja keluarga atau bagaimana gitu kan. Nah, ini sepertinya agak kurang nyaman, agak buka aja ya. Buka aja. Biar enak lah ngomongnya. Biar kata gantengnya juga ya gak? Canda. Siap. Ya, emang Ustadznya udah ganteng, Ustaz? Alhamdulillah. Berarti gak nipu ya? Gak nipu. Canda. Gitu. Oke. Lanjut. Ya, terus apalagi ditanyain gitu. Tadi kan Ustadz bilang tugasnya nih menyelaraskan antara praktek di lapangan dengan ketentuan yang ada di TKIN gitu. Jangan sampai praktek di lapangan ini berbeda gitu kan dengan ketentuan yang ada di pusat Suralaya. Berarti kan bukan tugas biasa ini. Tugas yang mulia lah. Insyaallah. Apalagi ini kan amaliyah kita ini untuk memperoleh ridhonya Allah. Yang sudah udah diijazahkan oleh guru kita, Pangersa Guru Agung, Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Haji Arifin Qaddasallahu sirruh. Dulu gimana bisa nyemplung ke TKIN nih? Alhamdulillah ya, emang orang untuk bertasawuf atau berTKIN ini enggak sembarang orang, artinya pilihan juga ya. Walaupun dia gelarnya kiai besar, punya pesantren besar, santrinya ribuan, tapi kalau bukan pilihan Allah tuh emang nggak bisa. Rezeki ya. Alhamdulillah, makanya bersyukur kepada para ikhwan akhwat yang saat ini sudah tergabung dalam TKIN Suralaya. Ya, dengan mursyidnya Abah Anom, Qaddasallahu sirrahu, bersyukur. Tinggal dijaga, diamalkan, kalau bisa dilestarikan dan diajarkan kepada yang lain, ditarik gitu, ngajak yang lain gitu. Terus paling utama itu keluarga yang terdekat dulu gitu kan. Awal mula itu saya ke sana itu Suralaya memang itu masih muda sekali ya. Jadi lulus dari SMP mau ke aliyah ya, dari sanawiyah ke aliyah. Itu pun secara nggak langsung itu mendengar cerita dari kakak ipar saya gitu kan. Bahwasanya Suralaya pada mau ada jarak ke Suralaya nih. Saya tanya, Suralaya apaan sih gitu kan? Ya pesantren. Siapa gurunya? Jadi kakak ipar udah ikhwan ya? Udah ikhwan duluan beliau dulu gitu. Ya gurunya Abah Anom, salah itu Abah Anom. Nah dia yang sedikit menarik bahwa saya itu ada cerita bahwasanya Suralaya itu adalah miniatur Mekah yang ada di Indonesia gitu, yang membuat tarik itu awalnya. Kenapa tuh bisa disebut miniatur?
Ya karena mungkin disebutnya banyaknya jamaah yang hadir ke sana dari berbagai Mekah macam. kan banyak orang dari segala penjuru Betul, berziarah. iya. Suralaya dari berbagai daerah berziarah ke sana. Betul, itu yang menarik. Dan ketika saya datang ke situ, ya ke sana, ternyata betul apa yang dikatakan. Jadi bukan hanya dari Indonesia, bahkan dari Malaysia, Singapura ada datang situ. Oh, berarti mendunia nih. Itu mau tertarik itu. Iya. Nah, cuman Umur berapa tuh, Tat? itu SMP umurnya saya lupa saya ya. Yang mau naik ke aliyah gitu. Nah, saya lupa umurnya. Berarti sekitar usia 16-an lah ya. Ya, tepat sekitar 16 juga. Ya, sekitar Yang itu. jelas sudah balik. Nah, udah balik lah ya. Udah bisa ditalkin. Udah ngimpi basah. Iya, udah balik. Gitu seperti itu. Iya. Nah, cuman ya tadi karena awal pertama kali saya niatnya hanya itu saja. Yang perlu dicatat catatan nama para ikhwan. Iya. Dulu ya, ketika kita niatnya pengen hanya tahu kondisi Suralaya seperti miniatur Ka'bah, miniatur Mekah itu, hanya itu yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya itu pengalaman saya gitu kan. Jadi ketika ada rombongan mau sowan musafahah kepada guru mursyid, giliran saya tuh belum bisa ketemu. Kenapa? Nah, dilahnya memang rombongan itu pada mau pulang lagi, nyarter mobil, buru-buru pulang gitu. Jadi nggak sempat musafahah. Nggak sempat musafahah, itu yang membuat saya nyesel. Wah, nangis gimana tuh. Jadi emang di masa itu udah pengen musafahah. Nah, jadi awalnya tuh niatnya pengen tahu aja kan pengen tahu doang. Nah. Cuman belum sampai pengen musafahah waktu itu itu dia. Ya. Cuman pas mungkin setelah tahu baru kenapa dulu nggak itu gitu ya. Betul. Jadi pas bulan berikutnya kita niatin di samping pengen ziarah ke Suralaya, ke Abah Sepuh, pengen musafah ke Abah. Nah, alhamdulillah siap ke sana dilancarkan, dipermudah oleh Allah, ketemu oleh beliau. Berarti kalau dilihat usia segitu tuh termasuk yang bagus ya untuk diajak bertarekat ya, maksudnya diajak talqin tuh usia segitu tuh maksudnya belum begitu kritis juga ya kan. Gimana Ustaz? Kalau Ustaz ngelihat ini kan punya banyak pengalaman dakwah juga, ngajar Al-Qur'an juga. Pasti ngajar Al-Qur'an anak-anak ada remaja enggak? Remaja. Itu kan ngelihat tuh maksudnya karakteristiknya anak-anak. Kalau kita ngelihat berarti kan kalau dari cerita Ustaz nih, Ustaz diajak usia sekitar 16-17. Betul. Itu kan masa-masa pencarian jati diri, betul pembentukan banget. karakter, betul. Apa sih namanya, nyari identitas, pengen ada pengakuan gitu kan. Nah kalau diajak tarekat usia-usia segitu gimana Ustaz? Sebenarnya memang bagusan usia muda seperti itu. Usia segitu ya. Iya. Jangan nunggu tua dulu ya. Iya betul. Kita nggak tahu umur bakal gitu kan. Iya benar. Nah itu Nah kenapa? Tadi karena ada backing ada kontrol daripada zikir ini yang bisa meredam gejolak daripada jiwa muda. Nah, betul. Gimana lagu omanya itu? Ada lagu omanya itu. Itu ada lagu omanya, nanti kalau ini kepanjangan saya. Kalau nyanyi lagu oma kepanjangan urusannya gitu. Gitu. Nah, jadi jiwa-jiwa muda seperti itu penting sekali kita untuk bertoreko. Kenapa? Tadi untuk mengontrol gejolak, mengontrol syahwat, mengontrol nafsu segala macam. Bentuk karakter ya. Nah, bentuk karakter juga. Tambah lagi agar nanti kita lebih condong kepada lebih merendahkan diri hati gitu. Asal diamalin itu pun. Nah, namanya jiwa muda memang ya saya juga merasakan. Kan itu nggak gampang juga tuh. Betul. Maksudnya usia segitu kan begitu dapat itu kan dapat apa istilahnya? Dapat amanah kan, disuruh zikir. Betul. Minimal 165. Itu kan nggak mudah juga, maksudnya. Artinya saya juga kalau umpama dapat ya, semua kan sayangnya juga saya nggak bisa ngerasain gitu mendapatkan talqin zikir di usia muda gitu. Itu dulu apa Ustaz? Maksudnya sempat bolong-bolong kah? Atau sampai akhirnya hilang terus balik lagi? Iya betul. Ya gitu ya. Pertanyaan cakep banget tuh ya. Ya betul. Ya, yang namanya jiwa muda pasti semua orang ngalamin. Saya pun pernah dan ngerasain juga. Namanya jiwa muda. Waduh, ini toreko kayaknya berat banget. Sempet banget gituan. Sempet ngalamin gitu. Iya, artinya kita pengen nih kayaknya padahal itu sebenarnya itu
controlling rem itu. Ya sempat ya kita akuin pernah ngeblank, artinya sempat bolong-bolong. 3 aja kebanyakan, namanya kita pengen jiwanya pengen pengen kerja, pengen nyari apa itu kan. Ternyata setelah saya rasakan, ketika kita menjauh pada Allah, ketika kita lupa Allah, ketika kita zikir itu asmaunya, artinya mau 3 mau apa nanti aja, manaki pun bolong-bolong, asal ingat aja kalau ada yang ngajak gitu. Pernah ngalamin seperti itu saya. Nama jiwa muda tadi kan ya. Nah, jadi saya pun mengajak orang-orang yang muda sekarang ingat saya dulu begini. Jadi kita nggak terlalu galak, nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu ngalamin gitu. Maunya bagaimana kita yang penting kita kontrol, kita ingetin, manakiban nih hari ini nih, yang ini ya. Nah, kayak gitu. Dia anak muda perlu diingetin terus juga. Terus anak muda selalu diingetin terus. Tapi ngajaknya pun dengan santun, dengan ajakan kayak yang nanti abis kita mana kita jalan-jalan yuk. Jangan sifatnya kayak maksa gitu. Atau intimidasi gitu ya. Ya, cuma totalitas saya itu baru merasakan manisnya zikir ketika memang ya manisnya semuanya zikir. Ya tahun 2004. Nah, mulai istiqomah itu pun tadi lah ya, pasti Allah punya cara untuk menegur atau menarik hamba-hambanya untuk kembali kepada Dia dengan berbagai macam cara Allah. Bentuk kasih sayang lah itu. Bentuk kasih sayang Allah. Dengan musibah, dengan bencana, dengan kesulitan ekonomi, itu bentuk kasih sayang Allah ternyata. Nah, saat itu mungkin saya seperti itu dasarnya. Gitu kan. Iya. Mau nggak mau memang untuk merasakan manisnya zikir itu ikhwan harus riyadoh. Gitu, harus riyadoh. Itu zikir itu riyadoh. Termasuk juga itu juga riyadoh gitu. Riyadoh. Karena nggak mudah, Zat. Nggak mudah untuk istiqomah. Betul. Istiqomah pada sholat 165 itu nggak mudah itu. Pasti kan selalu istilahnya berkecamuk. Jiwa itu kan antara setan dengan diri itu kan kita mujahadah. Betul. Iya. Makanya tadi maksud saya gini, memang amalan riyadoh kita yang lebih khusus, yang lebih pokok itu kan zikir jahar, khofi, khataman dan manakib. Nah, maksud saya nih ada vitamin khusus gitu, vitamin khusus. Suplemen. Kalau ibarat makan nasi makanan pokok nasi gitu ya. Gitu. Ini cemilannya gitu, yang untuk merasakan sampai sini ya tadi gitu. Ternyata mau nggak mau mutlak ikhwan tuh harus ya adanya mandi tobat 40 hari bagaimana. Nah, itu harus ada. Kemudian sholat sunnahnya bagaimana, ada puasa-puasa itu dilatih juga hati itu. Emang harus yang keahlinya ya, bukan sembarangan kayak gitu. Itu dulu Ustadz dapat kayak mandi tobat. Tuh ini dulu ijazah langsung dari siapa tuh? Almarhum Abah Nur Anum Mubarok. Beliau gitu. Iya. 40 hari Ustadz ya. 40 hari mau enggak mau gitu. 40 hari. Itu pun Masya Allah ya, itu berat sekali memang. Nah, kemudian memang puasa-puasa harus yang makan nasi 1 genggam aja. Itu dari siapa lagi tuh? Nah, itu memang dari apa ya maksudnya ya? Apa memang keinginan sendiri gitu? Apa yang pengen ngelatih sendiri, bikin menu sendiri apa gimana? Ya, kalau orang makan gitu, bikin menu sendiri, ada menu rekomendasi ahli kan gitu. Rekomendasi ahli ya. Iya. Ini kalau ceritanya panjang juga nih. Tadi kalau emang mau nanya pribadi, nanya khusus. Siap. Gitu. Karena itu ibaratnya menu khusus sendiri lah gitu lah. Karena kalau yang TKN yang usulnya itu zikir jahar, khofi, khataman dan manakib. Dan di era sekarang ini untuk melakukan itu pun nggak mudah. Betul, nggak mudah. Gitu. Apalagi di zaman yang banyak distraction lah, banyak gangguan gitu kan. Oke, satu nih Sat. Kegiatan Ustadz ini kan ngajar Quran. Iya. Kata Nabi itu kan sebaik-baik orang itu kan yang mengajar Al-Quran. Iya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nah, itu dari tahun berapa Ustaz ngajar Al-Quran tuh? Sebenarnya itu dari mulai muda ya? Ya dari muda sekali ya, dari muda gitu. Emang nikmat saat ngajar Quran ya? Nikmat sih, emang lebih enak itu. Lebih enak, karena saya juga ngalamin tuh. Iya. Ngajar Quran tuh nikmat emang, nggak ada walaupun nggak dibayar gitu ya, itu ada kenikmatan tersendiri lah. Kenikmatan tersendiri lah. Iya.
Walaupun muridnya dia lagi Muridnya dia lagi. Betul gitu, walaupun lebih enakan murid sedikit menurut saya gitu daripada murid banyak tapi nggak fokus. Tapi kalau muridnya antara 5, 10 sampai 10 tuh fokus enak gitu. Intens gitu intens gitu, lebih fokus ngajarinnya. Alhamdulillah. Lagi kayak pula gitu. juga ngajar Al-Quran itu nggak bisa ini juga, nggak bisa langsung misalnya seminggu jadi, nggak kayak gitu juga Ustaz. Betul. Sebenarnya kalau dilihat itu mirip sama ini juga Ustaz, sama sama tarikot juga loh. Iya. Ngajar Al-Quran itu. Dan kata Al-Quran itu kan waratilil Qur'ana tartila. Iya. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Gimana caranya baca Quran dengan tartil? Iya. Ulama nyusun ilmu tajwid. Betul. Ya kan? Gimana caranya kita ngebersihin hati nyambung ke Allah? Ulama nyusun ilmu tasawuf. Betul. Gimana cara nyampe ke sono? Dibikin metodenya tarekat. Ini kan dibikin metodenya kan? Ustaz ngajar pakai metode apa Ustaz? Metode yang umum biasa. Bagi yang sudah lancar memang ada udah tinggal ini aja makhrajul huruf sama pendalaman tajwid. Tapi kalau bagi yang sama sekali buta huruf ada metode khusus. Ini saya insya Allah punya pernah belajar ya, bukan punya ya, karena cuma belajar juga. Itu 2 jam bisa baca Quran walaupun dia buta huruf. 2 jam bisa baca Quran. Tapi nanti 2 jam kenal huruf apa bisa baca Quran? 2 jam itu pengenalan huruf, 1 jam pengenalan huruf dulu, 1 jam lagi pengenalan bagaimana cara menyambung huruf, baca Qurannya. Kemudian nanti 8 kali pertemuan itu mulai dikenakan sama tajwid. Nah berikutnya hanya pelancaran nanti kayak gitu. Memang itu beda seasonnya, nggak boleh campurin sama yang lancar, nanti ganggu. Emang kalau untuk ngajar yang awam itu lebih mudah Ustaz. Betul. Karena dia belum punya memori, masih 0 gitu ya. Ketimbang pengalaman saya nih ya, saya ngajar orang yang bisa dalam tanda kutip dia udah pernah belajar, cuman makhrajnya berantakan. Terus kita ngebenerin itu lebih susah Sat. Betul. Kalau bangun rumah mah kita ngebongkar dulu. Ketimbang anak yang masih polos ya, anak masih polos, kita ajarin, kita contohin, dia bisa langsung praktekin tuh. Tapi kalau udah diajarin dari awalnya udah keliru, mungkin kita sih nggak ajarin, mungkin kemampuan gurunya sebatas itu gitu. Lah kita lurusin itu lama tuh. Pengalaman saya di situ tuh. Makanya kan kalau di metode Iqra, metode Iqra yang biasa jilid 6 tuh ya. Jilid 6. Jilid 1 sampai jilid 6, itu dia kuncinya kan ada di Iqra 1 Iqra 2 tuh. Karena dia di makhraj tuh. Nah, ada sebagian orang juga yang dia kepengen justru ketika ngajar Iqra 1 justru orang yang dia aja ngajar dia juga bisa hafal, padahal justru di situ kuncinya. Iqra 1 Iqra 2 harus mantap gitu. Karena kan kata Ustaz tadi makhraj itu. Iya. Betul. Makhraj itu. Karena kalau udah keliru Ustaz, anak itu kan cerdas ya. Iya. Dia udah ingat omongan gurunya padahal yang diajarin makhrajnya keliru gitu. Geser. Iya, betul. Geser. Nah, begitu kita ajarin yang benar, dia udah kepalang ingat yang pertama. Betul. Itu susah ngebongkar itu tuh. Betul. Pengalaman saya begitu gitu. Iya, sama. Atau kayak gitu betul. Ya itulah sabarnya kita harus bagaimana. Emang senangnya di situ. Kalau kita memang sudah menjiwai dunia ini, kita enak aja dalam ini ngajarinnya itu. Nah, tinggal muridnya kuat enggak gitu. Gitu. Ini lagi pandemi gini ngajar berarti gimana, Sat? Alhamdulillah masih Zoom apa langsung tetap tradisi ini talaki ya. Talaki nggak bisa ini, tetap harus talaki Al-Qur'an itu kan. Emang kelihatan mulut gurunya ya kan, dia kelihatan betul. Jadi emang kalau menurut saya bukannya nentang dengan Zoom. Saya juga terima dengan informasi seperti itu. Artinya pengen juga ada beberapa yang pengen ikut melalui metode Zoom. Tapi tadi kan masalahnya ada berbagai faktor, dan ternyata sinyal. Kayaknya kurang jelas bagaimana melapal. Ntar bisa salah dengar, salah baca. Betul. Kalau ini mau nggak mau tata laki harus begitu. Nah, kayak gitu. Khawatir tadi kalau melalui Zoom tadi salah dengar, salah baca, nanti yang diprotes gurunya. Mau ajar dari mana lu? Ustaz Danu? Wah, bingung saya. Nah, gitu. Padahal Quran itu harus pakai guru. Betul. Sama dengan tarekat. Betul. Harus pakai guru. Nggak bisa orang belajar bersihin hati dengan zikir tanpa guru. Benar nggak, Ustaz? Betul. Kayak gitu. Ini satu lagi, Ustaz. Ini apa nih, Tat? Oh, itu dia. Alhamdulillah ini produksi
saya sama istri gitu kan minyak empon-empon Porwali gitu. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lah 2 ya. tahun. Ya, untuk kegunaan fungsi insya Allah bisa ngobatin berbagai macam penyakit dan juga untuk mencegah juga, apalagi kondisi semacam ini lagi zamannya wabah kayak semacam ini. Ya ini salah satu buat ningkatin imun lah, imunitas tubuh. Ikhtiar kita ya. Penyembuhan milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya inilah gitu. Ini perlu Fatihah dulu kan nih kalau pakai gini? Jadi insya Allah patahnya udah komplit itu. Udah komplit. Ya udah khotaman, udah zikiran, manakiban ya. Paling kita jadi minyaknya di khotaman, manakiban gitu ya. Jadi tinggal baca bismillah salat aja. Buat para ikhwan salatnya Bani Hasim bagusnya gitu kan. Selain ikhwan bebas lah salawatnya gitu kan. Jadi mana yang sakit dibalur, kalau untuk penyakit dalam diminum. Insya Allah. Kalau yang sakit dibalur. Iya. Kalau penyakit dalam diminum. Iya. Pagi dan sore lah, pagi sama malam menjelang tidur. Cuman nanti telapak kaki dua-duanya dibalur telapak kaki gitu. Insya Allah. Ini yang segini berapa nih, Set? Yang gede gini, Tet? Yang besar itu ukuran 250 mili itu harganya 150.000. 150.000. Iya, 250 mili ya. Iya, 250 mili. Ini ada berapa? Ada 3 ukuran ya? Iya, yang ini Yang ini nih, 100 mili harganya Rp75.000. 100 mili 75.000. Nah, lebih hematan yang besar, hemat 50 mili yang besar. Ini, oh iya, itu tadi dia dapat 250 ya? Iya. Kalau yang kecil itu 60 mili harganya 50.000. 50.000 60 mili. Iya. Semuanya ini di luar ongkir. Iya. Jadi kalau yang mau pesan, iya bisa. Bisa Zat ya. Insya Allah. Ini nomornya nih catat sini. Nah, nomornya sini ntar. Catat nanti catat aja. Bisa. Ini kan tadi Ustaz bilang minyak apa namanya? Empon-empon Porwali. Empon Porwali. Itu apa ininya Tat? Apa sejarahnya tuh? Maksudnya bisa dinamain empon-empon. Apa emang iseng aja namain empon-empon gitu kan? Porwali. Ya izin dengan pangersa Abah Anom Abah Sepuh. Alhamdulillah minta andus binimah. Memang saya sama istri ini bersyukur sama Allah dengan keberkahan tarekoh ini, zikir ini dapat kalau bahasa mah hirkoh lah ya. Alhamdulillah. Tandus binimah ini dari pangersa Abah Sepuh gitu. Karena antum tanya, saya jawab apa adanya gitu. Cuma mohon maaf sekali lagi bagi mungkin sebagian besar ikhwan mungkin ada yang bertanya bawa nama guru. Mohon maaf bukan demikian, saya juga nggak berani, khawatir terkualat saya juga gitu kan. Kalau ditanya ya saya jawab apa adanya. Gitu. Memang ini kurang lebih 2018 itu mungkin sudah puncaknya ujian dari Allah ya mungkin. Tapi kalau ujian masih aja gitu. Cuman ini mungkin derita kita ya. Saya sempat kena penyakit kuning liver gitu kan, seluruh badan kuning, bahkan diponis dokter udah nggak ada obatnya. Sampai ngomong sama istri itu, nanti kalau suaminya mau apa aja turutin aja ya katanya gitu. Berarti katanya wah tinggal berapa bulan lagi dong kalau gitu. Ya umur mah Allah yang punya bukannya manusia gitu kan. Ya udah enggak apa-apa lah gitu. Istri pun kena penyakit gula hampir 500 gitu. Jadi ngeliat orang itu sudah buram, jadi udah naik ke mata, glaukoma. Gitu. Jadi ngeliat saya itu dulu katanya kayak beri prima. Dia enggak serius banget gitu. Nah, alhamdulillah satu malam istri sempat dikunjungin oleh Abah Sepuh gitu. Mimpi berarti ya? Nah ya antara tidur dan tidak gitu kan. Tidur dan tidak. Kata Abah Sepuh, ayo bangun gitu. Nah istri melihat, Abah katanya, lemes bah. Ya namanya gula pasti lemes ya tempat tidur aja. Nah kata beliau, ayo bangun gitu. Nah istri bangun, mencoba dengan tenaga yang ada dibangun. Tiba-tiba itu berubah alam itu. Jadi alam bukan di tempat tidur. Jadi di gunung. Sebuah gunung yang namanya gunung, suasana bagaimana? Ya sejuk, enak, semeriwing angin semilir. Enak amat, langsung kayaknya semangat hidup dia, kayaknya ada tenaga tambahan gitu kan. Nah, kemudian Abah senyum sambil bawa tongkat, beliau ngajak istri, yuk naik ikut Abah gitu. Nanjak ke atas gunung. Ikutlah istri nanjak. Di
perjalanan itu tiba-tiba kedengeran suara. Banyak suara orang teriak. Saya ikut, saya ajak, saya bawa. Istri tengok kanan kiri. Nggak ada orang. Mungkin godaan kali, cobaan kali ya. Iya. Terus lagi jalan lagi ke atas. Berarti sendirian tuh ya? Ini sendiri tuh istri, nggak ngajak saya, orang saya orang beda ini. Nah, kemudian berapa langkah lagi dengan suara yang sama. Teriak, saya ikut, saya ajak, saya bawa gitu. Siapa? Pas istri ngeliat ke bawah, ternyata bahan-bahan dasar ini yang pada bicara gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi maksudnya bahan-bahan dasar apa? Kelapa gitu? Ya enggak, bahan-bahan dasar ini kayak bawang putih ya, bawang tunggal, serai, daun pandan, kayu manis. Komposisi pon-pon ini. Nah gitu. Sampai puncak, kemudian istri melihat tuh di puncak itu ada cahaya. Nah ternyata dideketin ada kelapa. Nah kemudian pengrasa Abah Sepuh nunjuk itu pohon kelapa. Di situ buahnya banyak, tapi buahnya tua semua itu, berjatuhan tuh pohon kelapa itu buahnya. Sambil Abah Sepuh nunjuk kelapa yang berjatuhan tuh yang tua, kelapa tua, sama rempah-rempah yang ikut tadi tuh. Terbangunlah istri dari tidurnya. Nah, kemudian dari bangun tuh dia mikir, berjalanlah intuisi istri tuh. Apa saya suruh bikin minyak kelapa dengan bahan ramuannya ini, gitu kan, maksudnya gitu, seperti apa artinya. Nah pagi-pagi. Tapi bahan-bahannya jelas tuh ya? Alhamdulillah jelas gitu. Ini berapa bahan sih Ted? Satu ini? Nah, 5, 6? Lebih ternyata. Jadi seiringnya. Ditambahin sendiri gitu ya? Seiringnya berjalannya waktu. Setiap mau bikin nih, alhamdulillah ada petunjuk tambahannya, bahannya rempah-rempahnya ini lagi, ini lagi tambahnya. Itu kan dalam keadaan sakit, antum sakit, istri sakit. Iya. Akhirnya berarti kan sebelum dijual nih buat testimoni dulu kan? Buat keluarga dulu ya. Betul. Itu gimana tuh? Ya alhamdulillah ketika pas kita jadi itu ya minyak selesai itu. Nah pembuatannya pun nggak sembarang, artinya satu nggak boleh dalam keadaan datang bulan, kemudian nggak boleh dalam keadaan marah-marah lagi, namanya ibu rumah tangga pasti ada marah-marah. Jadi dalam kondisi bismillah tenang lah, tenang. Good mood, suci gitu ya. Ya jangan kan bikin inian, masak juga kalau lagi marah-marah nggak enak. Betul. Rasa asin semua masak. Iya, gitu. Betul. Alhamdulillah setelah jadi intinya singkatnya jadi ini minyak. Dicoba sama istri, itu batuk insya Allah alhamdulillah tuh langsung reda. Saat itu kebetulan tuh istri lagi batuk, kurang lebih yang batuk yang sampai 3 bulan itu 100 hari tuh. Alhamdulillah reda tuh batuk. Nah saya pun minum. Nah cuman ketika siapapun yang minum ini ada reaksi apapun jangan kaget gitu. Biasanya ngalamin macam-macam. Kayak divaksin juga ya. Atau pusing-pusing atau begini. Iya. Nah umpamanya kalau mual pas minum ini ada asam lambung. Nah saya pas lagi minum tuh agak sedikit pusing dikit, sama BAB-nya itu keluar itu berlendir hitam. Saya tuh. Nah terus seiring usia waktu berjalan, alhamdulillah perasaan kok stamina makin fit, makin enak, nafsu makan makin bertambah. Istri pun gulanya pun alhamdulillah mulai normal. Jadi sekarang kata istri makin ganteng lagi suami saya gitu. Kelihatan lagi nih beri primanya. Prima konsulele katanya, betul alhamdulillah. Alhamdulillah itulah yang alhamdulillah. Disitulah sejarah minyak empon mulai kasih tester ke tetangga-tangga, mulai terus dan berlanjut sampai sekarang ini. Alhamdulillah responnya bagus di masyarakat, alhamdulillah seperti itu. Semoga berkah buat ikhwan, buat semuanya manusia khususnya gitu. Dan muslim juga udah baik yang nyoba, alhamdulillah katanya bagus. Banyak testimoni yang baik. Alhamdulillah seperti itu. Dan ini kan bentuk ikhtiar. Betul ikhtiar, betul. Syariat mencari sebab demi kesembuhan, karena hakikatnya kan Allah yang menyembuhkan. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Alhamdulillah seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Ustaz Danu. Sama-sama. Udah ngobrol, cerita-cerita. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nih semakin memberikan manfaat untuk orang banyak. Amin. Pon-pon berwali ya insyaallah. Kegiatan Ustaz juga lancar, dakwah, ajar Quran. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Jangan lupa doain saya juga Ustaz. Sama-sama Ustaz keluarga. Amin. Insyaallah. Oke, sobat TKNN, terima kasih sudah menyaksikan podcast Tasawuf dan mendengarkan. Jangan lupa di like, subscribe, komentar, kasih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira perlu dibahas nih di podcast Tasawuf. Betul. Nanti insya Allah akan kita kasih apa ya? Nomor ini. Nomor handphone. Boleh. Oke. Pokoknya yang pertanyaan yang menarik nanti insya Allah ada hadiah, ada merchandise dari kita. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.